Proses terjadinya nasi sampai meja makan. Ini sawah yang sekarang di perkotaan sudah semakin jarang. Ya, sebelum digarap itu dialiri air terlebih dahulu, yaitu dialiri air. Sini air sudah melimpah ruah, terus dipindahkan dari situ, pindah ke sini, ada alurnya, terus nah itu sedang membuat aliran untuk mengalirnya air. Berundak tinggi, semakin rendah, dan semakin rendah. Air mengalir. Jangan lupa untuk menanam itu harus dialiri air terlebih dahulu. Nah, setelah air nanti menggenang, ya, terus akhirnya nanti traktor yang bekerja. Kalau zaman dulu kan sapi atau kerbau, ya, seperti itu. Tapi selama air mengalir ini jangan lupa untuk menebar benih dulu, Jadi ketika nanti traktor sudah mengerjakan ini, tidak selang lama nanti sudah bisa ditanami, ya, menebar benih. Kita lihat. Nah, ini benih yang sudah disemai, yang sudah ditanam, ya. Ini adalah calon padi. Ini masih padi baby, ya, masih padi anak. Nah, itu ibunya yang menanam. Nah, itu ya, prosesnya seperti itu. Oke, ya, terus kita lanjut. Ini air mengalir. Nah, kalau sudah mengalir terus, nah itu traktornya. Nah, itu. Nih, setelah tanahnya digenangi air kurang lebih ya 1 sampai 2 hari, akhirnya traktor berani bekerja karena tanah sudah mulai gembur. Tuh, lihat banyak air nih, traktor sudah mulai bekerja. Itu traktor itu dari apa ya, garu. Nah, dari garu itu namanya garu itu, terus nanti ke luku, ya, ini prosesnya cukup panjang untuk bisa makan nasi di rumah. Ya, itu digaru dulu. Garu apa luku ya, kurang tahu. Proses luku namanya, luku dulu, di luku ya, ini biar airnya merata dulu, ya. Kita lihat itu, kalau airnya nggak banyak kayak gitu, nyangkut tanahnya, ya. Ini perjuangan untuk sepiring nasi di meja makan. Kondisi cukup terik. Nah, itu perjuangan seorang petani, harus kita hargai. Makanya kalau makan nasi harus sampai benar-benar bersih. Ini perjuangannya luar biasa. Proses luku. Luku itu membalik tanah. Nah, itu luku. Lah, ini alat garunya seperti ini. Lah, ini untuk selancarnya nanti, ya. Ini untuk selancar surfing, wis mantap, surfing di sawah. Kita lihat surfingnya kayak mana nanti, ya. Itu bapaknya itu nanti surfing itu. Ini garu. Nah, itu proses melepas luku. Nah, itu
itu nanti diganti dengan garu ya. Kita lihat nanti bapaknya itu surfing di sawah, kita lihat kayak mana. Oke, proses itu sudah dilepas sudah dilepas. Ini cek lokasi dulu ya, cek lokasi aman tidak. Kalau aman, habis itu surfing dia. Itu semakin naik ya atraksi internet ya, ya atraksi ya. 3 2 ya, belum berani ya, butuh bantuan. Nah itu ya, butuh pertolongan, kita tunggu ya. Atraksi itu mau menaiki trap. Iya, 1 2 3, hati-hati kaki. Iya, hati-hati kaki, hati-hati kabur. Iya, seperti itulah susahnya untuk menjadikan gabah menjadi beras, beras menjadi nasi. Makanya harus kita hargai nasi yang ada di piring, harus kita makan sampai habis. Oke, oke ya, kita lihat prosesnya. Persiapan surfing ya, surfing atau selancar di sawah. Tuh, mulai dipasang ya, dan itu cukup berat ya, cukup berat. Itu sudah dipasang ya, kita lihat proses selanjutnya. Nah itu persiapan tali ya, itu nanti untuk surfing ya. Nah, itu udah mulai, nah diinjak, nah itu nah, ya kan, berselancar. Iya, surfing di sawah. Ya. Bekerja sambil bermain ya, surfing. Ini proses setelah digaru sudah seperti ini, sudah siap. Terus ini benihnya sudah mulai tinggi. Nah nanti diambil. Ini suara air, cuaca cukup terik, bisa dikatakan cukup panas. Nah ini proses pengambilan benih. Nah itu proses pengambilan bibit padi. Tuh begitu cara. Tuh diambil seperti itu, terus dikumpulkan ya. Nah kumpulkan, dibagi-bagi. Ini proses tandur. Tandur itu adalah singkatan tandur, taname mundur. Lah itu dari depan ke belakang. Tuh lihat. Nah, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 orang, bayangin ya. Begitu berat untuk membuat sepiring nasi di piring. Tuh tandur tuh seperti itu ya. Itu tidak asal tancap ya, itu udah di garis-garis. Kalau lebih dekat lagi ada garisnya, makanya bisa sejajar. Ini setelah ditandur ya, setelah ditandur ini
kira-kira tingginya masih sekitar 10 cm ini ya, 10 cm setelah tandur ya. Kalau sudah 10 cm ini sekarang kurang lebih sekitar 20 ya, cukup panjang prosesnya, 20 cm. Setelah itu ini sudah mulai terlihat subur ya. Ini tapi masih butuh perawatan ya, butuh mes dan sebagainya dan sebagainya. Tuh terlihat subur, hijau, indahnya Indonesia ya. Ini masih nunggu sampai nanti padinya berisi ya, sudah keluar buah, yaitu buah padi. Kita tunggu ya, oke. Selama menunggu proses padi jadi harus dilakukan penyemprotan ya, penyemprotan itu seperti itu. Nih padinya sudah hijau-hijau, udah tinggi-tinggi. Oke, ini penampakan padi yang sudah mulai berisi ya. Ya ini tinggal nunggu beberapa hari lagi siap panen. Ini proses padi sudah ngisi ya, sudah ngisi tapi belum siap panen. Ini bentuknya seperti ini, sudah mulai berat. Nah, sudah mulai nunduk. Nah, kalau ini sudah nunggu beberapa hari, ini lihat nunduknya tuh, nunduknya sudah semakin nunduk, berarti tandanya sudah sangat berisi, tapi belum siap panen. Ini masih nunggu, masih lama ini, semingguan lebih ya. Untuk proses menjadi nasi bisa dihidangkan di piring itu luar biasa lamanya. Nah ini sudah tampak coklat, ini sesudah, nah ini coklat kan, nah, tapi belum siap panen. Dan biasanya ada hama, lah ini hamanya, keong tuh, keong apa tutut itu, ini keong ya, banyak kan. Ini sudah coklat tapi belum siap panen, masih nunggu lagi. Betapa lamanya penampakan. Setelah beberapa hari padi sudah mulai menguning daunnya, nih menguning, dan padinya juga sudah mulai berat, tuh berat. Ilmu padi ya, semakin berisi semakin menunduk. Nah, ilmu padi nih bagaimana, tapi ini belum siap panen ya, tunggu aja beberapa hari lagi, tunggu aja. Cukup lama kan proses untuk bisa jadi nasi, makanya kita harus menghargai nasi yang ada di piring, habiskan sampai nasi yang paling terakhir gitu ya. Itu pesan dari kami, sangat lama prosesnya. Syukur kalau kurang beruntung ini seperti ini ya, ini tumbang sebagian karena hama ya, tumbang ini gak bisa dipanen ini ya. Begitu susahnya jadi Pak Tani, makanya kita harus menghargai nasi yang ada di piring. Nih gak bisa dipanen ini, sayang ini. Kalau misalnya di kiloin ya ada sekitar 5 kilo ini ya, 5 kilo beras, sayang kan. Ini posisi padi yang sudah menguning, ini dilihat ya, tuh sudah sangat nunduk, itu sudah siap panen. Nah itu sedang dipanen, 1 2 3, nah itu setelah dipotong itu ya, cara motongnya gitu ya, jangan salah, nanti kalau salah tangannya yang kena. Itu sabit ya, bukan celurit.
Setelah dipotong dikumpulkan. Nah ini dikumpulkan terus dibawa ke sana. Nah itu masih manual, namanya digepiok. Nah setelah dipukul baru taruh situ. Lah itu nanti diberikan kepada sapi. Nah ini kumpulkan ibunya biar jadi satu. Nah nanti itu alatnya dibawa ke sini tuh, seperti itu ya. Tidak mudah untuk menjadikan nasi di piring ya, ini perjuangan luar biasa. Untuk padi yang sudah dipanen nih, bijian ya, ini kalau terik 2-3 hari ya. Terik, cuacanya terik, dijemur 2-3 hari ya. Jangan lupa untuk mencuci alasnya. Ambil nasi yang sudah diseleb tadi secukupnya, lalu dicuci. Buang air tajinnya, tambah air lagi, cuci lagi, buang air tajinnya, tambah air lagi, cuci lagi, buang lagi, tambah air, cuci lagi. Dirasa cukup, buang. Cukup lama proses untuk bisa membuat nasi berada di piring. Tambah lagi, kira-kira seukuran jari telunjuk, kira-kira seukuran telunjuk segini ya, kira-kira. Setelah dimasukkan, jangan lupa dicolokkan sampai warna sampai menyala. Nanti terus kalau pindah ke warm berarti sudah matang ya. Cukup lama proses untuk bisa membuat nasi di piring, makanya harus kita habiskan. Kita tunggu. Ini kalau sudah jadi nasi seperti ini, apapun lauknya tolong dihabiskan sampai tidak tersisa satu nasi pun di piring, karena perjuangannya cukup panjang dan melelahkan. Terima kasih. Usahakan makan pakai tangan, jangan pakai sendok ya, karena pakai logam itu nggak baik, apalagi plastik. Pakai jari-jari. Terus tidak ada nasi satupun yang tersisa, karena perjuangannya bisa dilihat sendiri kan, cukup susah ya. Terima kasih, sukses.